Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Baik Desi Permatasari, Ray Satria Haryanja, dan juga saya sendiri, Hama Awizukimi. Di sini kami akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan yang telah kami buat di GNS 3. Nah, seperti yang bisa dilihat sendiri dari topologi kami telah membuat dua OS, yaitu keduanya Debian dengan satu switch. Nah, untuk GNS 3-nya sendiri kami tersambung oleh VirtualBox, yang dimana VirtualBox-nya ini di sini bisa dilihat ada 3 yang running, yaitu Debian-nya yang ada di dalam topologi kami, Debian pertama dan Debian kedua, dan GNS 3 VM. Nah, di sini ini GNS 3 VM ini berfungsi untuk server yang ada di GNS 3-nya sendiri. Nah, bagaimana cara memasukkan Debian ini? Awal kita tuh memasukkannya dari sini, dari icon komputer yang ada di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa, yaitu Debian, Debian Korban, Kali Linux. Ini kami itu memasukkannya terlebih dahulu dari VirtualBox dimasukkan ke GNS 3. Melalui apa? Melalui edit, lalu melakukan preference. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada banyak sekali pilihan. Lalu teman-teman menuju ke VirtualBox VM. Di sini sudah ada beberapa yang saya masukkan untuk kebutuhan saya. Lalu kita pilih new jika ingin memasukkan sesuatu yang baru. Lalu pilih run the virtual VM in my local computer. Nah, di sini langsung tersambung dengan VirtualBox yang ingin kita gunakan. Di sini ada yang belum dimasukkan, yaitu cas Lab VM, Ubuntu, dan GNS 3 VM. Nah, karena itu ini saja yang saya butuhkan, jadi kita keluar saja, lalu kita bisa melakukan drag ke sini. Kita tarik, masukkan, lalu hubungkan. Nah, lalu kita menggunakan kabel ini untuk menyambungkan ke masing-masing OS ke switch. Nah, bisa dilihat sendiri ini sudah tersambung. Nah, di sini juga bisa dilihat sendiri dari kabelnya sendiri sudah berwarna hijau yang menyatakan OS dan switch-nya sendiri sudah menyala dan tersambung ke sesamanya. Nah, bisa dilihat sendiri, sini sudah ada yang berjalan, yaitu GNS 3 VM, Debian pertama, dan Debian kedua. Nah, bagaimana cara kita konfigurasikan Debian yang pertama dengan Debian kedua agar tersambung dan bisa saling mengirim satu sama lain. Jadi, kita tuh awalnya buka setting terlebih dahulu, kita harus mengatur IP configuration, kita mengatur IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih network, habis itu kita pilih wire. Di sini karena kita belum ada koneksi, kita bisa menambahkannya sendiri. Lalu kita pilih ke IP V4, kita pilih manual agar kita bisa mengatur IP-nya sesuka kita. Kita coba atur dengan 192, 168, 10, 1. Yang mudah saja terlebih dahulu dengan netmasknya 255, 255, 255, dan 0. Dan kita tekan add, kita masukkan password kita, dan jadilah IP untuk Debian yang pertama. Di sini kita bisa lihat 192, 168, 10, dan 1. Ini untuk MAC address-nya ada 080027. Nah, lalu bagaimana cara kita memasukkan IP yang kedua? Dengan cara yang sama, kita pilih setting, lalu buka network. Di sini juga belum ada networknya, kita tambahkan terlebih dahulu. Kita pilih IP version 4, lalu kita buat yang satu domain agar tersambung dengan IP yang berbeda dengan netmask yang sama. Oke, bisa dilihat. Oh, kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat
di Debian yang pertama memiliki IP address dari 192.168.10 dan 1, dan IP kedua adalah 192.168.10 dan 2. Dan bagaimana cara kita membuktikan bahwa Debian pertama dan Debian kedua ini tersambung satu sama lain, bukan hanya kabelnya doang? Kita bisa melakukan hal seperti ini. Kita buka terminal yang ada di Debian pertama. Lalu kita coba mengirimkan ping kepada Debian yang kedua dengan IP 192.168.10.2 dengan perintah ping 192.168.10.2. Dan apa yang terjadi? Bisa kita lihat sendiri di terminal ini akan Debian yang pertama akan terus mengirim ping ke Debian yang kedua secara terus-menerus sampai kita hentikan. Nah, di sini bisa kita lihat kasusnya ialah berhasil. Bagaimana jika tidak berhasil? Oke, kita hentikan pingnya dulu menggunakan Ctrl Z. Setelah itu kita buktikan lagi apa yang terjadi jika kita mengirimkan ping ke alamat yang tidak ada. Contohnya seperti ping 192.168.10.3. Nah, di sini kita bisa lihat yang tersambung hanyalah 192.168.10.2 dan tidak ada lagi OS yang tersambung oleh switch. Dan juga tidak ada alamat 192.168.10 dan 3. Jadi apa yang terjadi? Bisa kita ketik enter. Debian akan mencoba mengirim dan setelah dicoba destination host unreachable, yang membuktikan bahwa alamat yang dituju itu tidak ada. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Bagaimana jika kita mengirimkan lewat Debian kedua ke yang pertama? Bisa kita lihat. Kita coba menggunakan perintah yang sama dengan ping 192.168.10 dan 1 karena kita ingin mengirim ke Debian yang pertama. Dan Debian yang pertama memiliki IP tersebut. Kita coba ping. Hasilnya akan sama, yaitu Debian yang kedua akan mengirim terus-menerus ping secara berturut-turut sampai kita hentikan menggunakan perintah tertentu. Nah, mungkin ini membuktikan bahwa konfigurasi yang kami buat dalam Debian dalam GNS3 ini berhasil dan dapat mengirim satu sama lain dengan membuktikan dari ping tersebut. Nah, mungkin itu saja dari kami. Selebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.